Entamoeba histolytica merupakan protozoa parasit bagian dari genus Entamoeba. Dalam lingkaran hidupnya, semua spesies amoeba sama dengan lingkaran hidup. Siklus hidup Entamoeba histolytica yaitu melalui proses ekskistasi dan enkistasi. Proses ekskistasi, di mana stadium kista dewasa atau mature dari lingkungan yang masuk ke alam tuan rumah pada usus kecil atau usus halus, bagian distal akan mengadakan ekskistasi. Kista satu buah akan berubah menjadi 4 buah metakista tropozoid, kemudian 4 buah metakista tropozoid ini akan berubah menjadi 4 buah tropozoid, yang selanjutnya masing-masing tropozoid akan mengadakan pembelahan dan terjadilah amoeba sebanyak 8 buah. Amoeba-amoeba ini akan menjadi patogen apabila menemukan bakteri asosiate yang sesuai untuk hidupnya. Dalam hal ini, kuman-kuman yang dapat bersimbiosis adalah Streptobacillus. Faktor-faktor yang diperlukan untuk melakukan ekskistasi yaitu suasana yang alkalis dan flora norma yang sesuai untuk hidupnya. Setelah melakukan ekskistasi, amoeba-amoeba ini akan mengadakan kolonisasi pada daerah-daerah appendix dan kolon ascendens. Dari proses kolonisasi ini akan menimbulkan efek, yaitu timbulnya gejala serta komplikasi dan sebagainya. Proses enkistasi dilakukan pada daerah kolon descendens. Setelah proses kolonisasi, maka terjadilah proses invasi ekstraintestinal ke pembuluh darah dan timbullah gejala klinik ekstraintestinal. Proses invasi ekstraintestinal ini antara lain ke tempat-tempat yaitu hati, kulit, diafragma, pleura, paru-paru, otak, dan vagina. Pada kolon descendens terjadilah proses enkistasi kembali. Proses enkistasi ini tergantung dari keadaan feses. Apabila feses cair, maka proses enkistasi akan terhambat dan akibatnya bentuk-bentuk tropozoid akan dapat kita temukan dalam feses. Sebelum enkistasi, sering ditemukan bentuk parakista. Dalam fase sering dapat kita temukan bentuk-bentuk tropozoid, parakista, dan kista. Dari ketiga bentuk ini, bentuk kistalah yang merupakan bentuk infektif dan merupakan faktor penting dalam penularan. Oleh karena itu, bentuk kista tahan dalam keadaan kering atau dingin. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dapat tahan hidup lebih dari 10 hari. Dalam suasana tropis mampu hidup selama 12-20 hari. Dalam air mampu hidup selama 30 hari. Dengan perantara air, lalat, feses yang mengandung kista secara oral melalui mulut akan masuk ke tuan rumah yang baru. Di dalam traktus digestivus lalat, bentuk kista ini mampu hidup selama 48 jam. Kista infektif dari lingkungan masuk ke dalam tuan rumah baru. Sampai di dalam usus halus mengadakan ekskistasi, yaitu kista dikeluarkan dari dinding kista. Selanjutnya, kista mulai pecah menjadi tropozoid. Lalu tropozoid ini menginvasi usus besar, daerah cecum, restosigmoid, kolon ascendens, dan appendix. Tropozoid berkembang biak dengan membelah diri, lalu bergerak menuju usus besar dan terjadilah proses enkistasi. Sebagian di antaranya menembus dinding usus masuk ekstraintestinal atau kolonisasi sekunder. Namun, sebagian tetap di intestinal atau usus besar mengalami kolonisasi primer. Tropozoid dan parakista keluar bersama feses cair, sedangkan kista keluar bersama feses agak pedat. Manusia merupakan hospes perantara Entamoeba histolytica dan dapat menularkan ke orang maupun hewan seperti anjing, kucing, dan mungkin babi. Stadium kista sangat tahan terhadap kondisi lingkungan dan tetap bertahan di tanah selama 8 hari pada suhu 28 derajat sampai 24 derajat Celcius. 40 hari pada suhu 2 derajat sampai 6 derajat Celcius dan 60 hari pada suhu 60 derajat Celcius.